Indonesia negara hukum, assalamualaikum. Nah, jadi tahu nggak sih kalian bahwa di sini kita punya alat karakterisasi di mana kita akan mendeteksi unsur kimia. Nah, alat tersebut itu mempunyai nama XRF atau X-ray fluorescence. Nah, XRF ini dia bekerja dengan cara menembakkan sinar X dan nanti akan memantulkan, dan pantulan itu akan berupa eksitasi dari inti atom. Nah, nanti alat tersebut akan mendeteksi, jadi mengetahui unsur-unsur kimia yang ada. Nah, XRF sekarang mempunyai alat yang lebih fleksibel atau XRF portable, di mana prinsipnya juga sama dan di situ akan merubah alatnya menjadi alat portable dan bisa kita bawa kemana-mana. Nah, jadi cukup simpel kan? Nah, sebelum dilakukan pengukuran dengan XRF, maka sampel harus dipreparasi terlebih dahulu. Nah, preparasi sampel dengan XRF itu meliputi dari dua tahapan. Yang pertama adalah tahap pengeringan, di mana sampel dipanaskan untuk menghilangkan kadar air yang terdapat di dalam sampel. Hal ini bertujuan untuk memastikan intensitas sinar X yang dipancarkan oleh XRF itu tidak terganggu selama waktu pengukuran. Nah, selanjutnya setelah sampel dikeringkan, maka sampel akan melalui proses penghalusan, di mana sampel akan dihancurkan dan dihaluskan menggunakan mortar ataupun alat penggiling untuk menghasilkan distribusi ukuran partikel yang lebih seragam, sehingga hasil analisis mampu mewakilkan seluruh kandungan unsur di dalam sampel dengan lebih akurat. Nah, setelah itu apa aja sih elemen-elemen atau unsur-unsur yang dapat dideteksi oleh XRF ini? Nah, XRF itu mampu mendeteksi hampir seluruh unsur dalam tabel periodik. Dari unsur-unsur ringan, unsur-unsur transisi, hingga unsur-unsur yang berat seperti molybdenum, kadmium, hingga uranium. Nah, namun terdapat beberapa kecualian di mana XRF tidak mampu mendeteksi unsur-unsur dengan nomor atom 1 hingga nomor atom 11. Hal ini dikarenakan unsur-unsur dalam rentang nomor atom tersebut menghasilkan sinar X fluoresensi yang sangat rendah sehingga eh, instrumen XRF sangat kesulitan untuk mendeteksi unsur-unsur sinar X dari unsur-unsur tersebut. Perlu digarisbawahi teman-teman bahwa akurasi dari pengukuran XRF itu tergantung dari 3 faktor. Yang pertama adalah kondisi pengukuran, yang kedua adalah kondisi preparasi, dan yang ketiga adalah jenis instrumen yang digunakan. Jadi, diperhatikan lagi ketika melakukan pengukuran dengan XRF, apakah terdapat kesalahan selama proses preparasinya atau proses pengukuran, atau mungkin ada masalah pada instrumen yang digunakan. Nah, setiap unsur kimia memiliki energi X-ray yang unik sehingga memiliki posisi sumbu X yang berbeda pada grafik SRF. Pada grafik ini, sumbu X menyatakan energi X-ray dalam satuan kilo elektron volt dan sumbu Y menyatakan jumlah deteksi per detiknya. Nah, contoh kasusnya nih, ada sebuah grafik SRF yang menyatakan puncak dari dua unsur, yaitu unsur titanium dan juga unsur emas. Yang mana pada grafik SRF ini terbaca pada unsur titanium terbaca energi X-ray-nya pada angka 4,51 kV dan pada unsur emas terbaca pada angka 9,71 kV. Dan pada grafik SRF ini, posisi puncak dari kedua unsur ini pada posisi yang berbeda. Nah, dari grafik ini kita bisa tahu bahwa konsentrasi dari kedua unsur antara titanium dan emas berbeda, yang mana hal ini selaras dengan pernyataan yang menyatakan bahwa semakin tinggi suatu posisi puncak, maka semakin tinggi konsentrasi suatu unsur tersebut. Nah, yang mana berdasarkan pernyataan tersebut diketahui bahwa unsur titanium memiliki konsentrasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan unsur emas. Nah, jadi dari penjelasan tadi kita dapat menyimpulkan kenapa sih XRF harus digunakan. Yang pertama, karena XRF itu analisisnya cepat. Yang kedua, selain analisisnya cepat, preparasi sampel dari XRF sendiri itu tergolong mudah karena hanya perlu dikeringkan dan sampel sudah bisa dideteksi menggunakan XRF. Lalu selain itu, seperti yang sudah disebutkan juga bahwa XRF ini itu dapat mendeteksi banyak unsur sekaligus. Jadi kalian tidak perlu takut sampel kalian tidak bisa dideteksi oleh XRF. Lalu yang terakhir dan yang paling penting, XRF itu tidak merusak sampel. Jadi kalian bisa mengkarakterisasi sampel kalian tanpa takut sampel kalian rusak. Jadi cukup sekian penjelasan dari kami. Bye bye.